106 di Untirta Smart Energy. Kembali lagi bersama Bara dan Gifar di program bukan di Guru Radio. Bukan Dialog Senja. Yang mana ini episode ini sangat spesial ya, karena akhirnya buat gua pribadi bisa menginterview seorang penyanyi. Wah, kalau lo kan udah senior nih kalau interview penyanyi. Enggak juga gua. Baru siapa baru nggak banyak juga, baru satu sekali. Mana tuh? Baru sekali gua. Oke, kasih tahu dong Far ke Smartizen. Kira-kira tuh kita hari ini bakal menginterview siapa gitu tuh. Kita hari ini bakal menginterview seseorang yang sangat spesial dan viral tentunya ya. Betul. Lagunya ya. Aduh, sayang sekali ya Smartizen. Yang mana lagu ini pasti sering kamu denger di TikTok. Wah, ini udah banyak banget deh. Iya. Di TikTok tuh udah juta-juta kali lah. Beribu-ribu di share-nya wah pokoknya mah. Pokoknya lagu ini TikTok banget lah ya. Identik dengan TikTok. Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, penasaran? Iya, penasaran. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Iya dong. Tetap pantengin kita. Betul. Di 106 di Untirta Smart Energy. Maroon 5 featuring SZA. Gimana sih cara bacanya? SZA apa SZA ya? Nggak tahu juga ya. What Lovers Do. Pokoknya itu enak banget sih lagunya ya. Betul lagu-lagu buat joget-joget sore-sore, sore-sore, senja-senja. Bosen lah senja-senja denger lagu yang kata anak sekarang Indian. Iya, gitu. harusnya emang harus yang bikin joget gitu, karena buat nemenin kamu lagi olahraga kan bisa tuh ya. Nah, ngomongin yang seru-seru sore ini kita juga memberikan hal yang seru dong Far buat Smartizen. Apa tuh Bar? Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng nih Steven Pasaribu. Tapi nanti. Tapi itu nanti ya. Nanti. Gitu. Sekarang kita mau ngobrolin soal siap gak sih kita kehilangan orang yang disayang? Lo pernah nggak? Oke, nah pernah nggak? Kalau ngomong-ngomong soal orang yang disayang, kira-kira lo pernah gak sih kehilangan orang yang disayang? Orang disayang itu kan banyak ya? Banyak. Ya kan, mulai dari keluarga kita, mungkin pasangan kita, betul. Terus juga sahabat kita, kucing kita. Nah. Ya kan itu banyak tuh. Banyak banget gitu. Kalau kucing gak masuk orang yang disayang dong. Oh, inilah maksudnya kesayangan. Nah, kalau lo pernah tuh kehilangan orang yang lo sayang? Pernah gua. Siapa? Siapa ya? Enggak, maksudnya keluarga kah? Oh, ada. Bokap gua udah lewat, udah ninggalin gua. Oke. Ya kalau gua sih terlalu sensitif lah ya kalau ngomongin kehilangan orang tua, kayaknya gak mau pembahasan ini terlalu serius. Iya, tapi kalau misalkan kehilangan orang yang gue sayang pernah sih. Iya, pernah lah ya. Waktu SMA, karena beda keyakinan. Dia yakin gue yakin dia nggak yakin. Keluarga gue yakin, keluarga dia nggak yakin, Pak. Iya, wajar. Keluarga gue juga kalau ngeliat lu nggak bakal yakin sih. Keluarga siapapun sih, Bar. Enggak sih. Ya maksudnya itu sedalam itu sih, Pak, kehilangan. Iya, betul. Pastilah. Pasti namanya kehilangan itu kan gimana ya? Jadi kayak sesuatu hal yang kita sangat idam-idamkan terus diambil gitu aja ya kan? Kita sayang diambil gitu aja, kayak apa nih? Iya, maksudnya kayak ada beberapa fase ya kan, fase kalau kata The Script itu 6 Degrees of Separation. Dari kemarin lagunya itu terus ya referensinya ya. Betul, karena itu yang paling baik kalau menurut gua. Nah, kalau ini sekarang kita juga ada nih Far, ada tahapan-tahapan kan ya kan sih? Kalau tadi menurut The Script tahapannya. Betul. Kalau ini ada tahapan menurut teori psikiater ya. Elizabeth Kubler-Ross. Oke, kalau dari namanya sih kayaknya ini orang Cipocok nih. Bukan Bar. Bukan ya? Bukan. Elizabeth berarti orang England. Berarti orang Inggris, Smartizen ya. Enggak juga, enggak tahu, lu main tebak-tebak aja. Elizabeth. Ratu. Iya. Erat kaitannya dengan Inggris. Oke. Yang baru aja ngalahin Jerman. Oke, langsung aja nih. Apa aja sih, Bar? Gitu jadi tuh. ini yang pertama ada penolakan. Oke, penolakan. Jadi ketika kita menghadapi kehilangan, kita akan berusaha untuk bertahan dari rasa sakit emosional dengan cara menolak menerima kenyataan. Ini kerap terjadi pada orang yang ditinggal pergi secara tiba-tiba. Denial ya lebih tepatnya ya. Iya, kenapa? Gitu kan penolakan. Gitu. Bukan denial gitu, kayak
ini tuh nggak benar gitu, maksudnya ini nggak terjadi gitu loh. Iya, maksudnya kayak dalam hati aja. we're not ready for this. Alright, Something like that, you know. Wah. We ain't ready. Gue nggak siap ditinggal lo. Iya. Yang kedua nih, ada muncul kemarahan. Marah juga bisa terjadi akibat kewalahan memproses sesuatu pasca ditinggal. Yang biasanya dilakukan bersama-sama, kini harus sendiri. Otak, tubuh, dan perasaan tubuh butuh waktu untuk menyelesaikan itu semua. Ini ada lagunya nih, Far. Apa tuh? Fluktuasi glukosa. Lu ngeliat kan video klipnya bagaimana Doci datang ke Jepang ke tempat dia masih saat bersama mantannya. Pas dia datang lagi sendiri. It's a different, you know. Iya. Something like different. Ya ada dong lah. Lanjut Pak. Yang ketiga. No, I can feel that. You know. Alright. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, mempertaruhkan apa saja agar dia kembali. Oke. Jadi kalimatnya biasanya kayak gini nih. Aku janji akan melakukan apa aja supaya kamu kembali, katanya gitu. Jadi kayak ada tawar-menawar gitu yang ngajak balikan tuh biasanya ya kan. Kayak... Betul. Dan nggak salah sih ya. Maksudnya kan manusia itu belajar. Iya. Manusia bisa karena belajar proses. Tapi nggak boleh ngemis-ngemis juga. Iya. Yang nggak tahu ini mungkin beda-beda Bar. Kan orang ya. Siapa tahu emang yang biasanya yang ngemis-ngemis itu kan maksudnya nggak ngemis-ngemis juga sih. Maksudnya lebih meminta dengan sangat memohon gitu ya kan. Iya kan. Itu tuh dia kayaknya ngerasa bersalah dan akhirnya dia pengennya ya udah gue perbaikin semuanya kok, gue bakal berubah gitu. Gue pasti akan lebih baik lagi kok. Gitu. Yang keempat, depresi. Karena nggak bisa mendapatkannya kembali, ada kecenderungan frustasi. Di tahap ini amarah dan tangisan sudah mereda, yang ada hanyalah perasaan hampa. Nah waktu itu gimana lo ceritain dong Bar? Apa depresi? Iya. Jujur Far, itu gua nggak siap ngeliatin vlognya Arif Muhammad sih. Kenapa? Karena gaya pacaran gua tuh sama mantan kayak Arif sama Tipang dulu. Iya. Dulu ya. Dan itu kayak bawa kemana-mana bawa kamera gitu. Enggak, bukan, maksudnya kayak cara ngomong, cara bercanda itu berat sih. Jadi memang ada hal yang hilang aja dalam hidup gua. Lu tuh berat ngeliat vlog mereka tapi lu tontonin terus kan? Iya, karena untuk flashback kan belum move on pada saat itu, bener kan? Betul. Nah, yang kelima nih, Far. Penerimaan. Iya, siapa sangka bahwa depresi menjadi penyambung ke tahap penerimaan. Kita tidak lagi menolak kenyataan yang ada dan tidak berjuang untuk mengubah keadaan. Bisa dikatakan semuanya sudah cukup, rasa lelah menjadi pasrah. Betul. Biasanya kalau misalnya udah down, sedown-downnya, parah abis, betul. Itu tuh akhirnya kayak udah lah, emang udah nggak bisa gitu. Emang udah nggak terima aja. Nah, dan gue juga pada saat udah ada di tahap itu penerimaan, gue yakin sih, gue juga banyak belajar dong dari mantan. Sehingga ketika gue yang sekarang sudah menerima relationship dengan orang baru, udah lebih baik dari sebelumnya. Belajar dari kesalahan sebelumnya. Itu yang penting. Dan ada kaitannya juga ya, kalau kalian udah move on, ini kalau kata Ilham Nahumaruri, hati harus membeli cinta. Hati membeli cinta. 106 Dion Tirta Smart Energy. Smartizen. Di tengah senja-senja ini ya, senja yang enggak senja sih Far, sayangnya di kota Serang ini mendung. Ya emang kalau senja nggak boleh mendung. Ya bukan, maksudnya kan nggak kelihatan esensi of the senjanya. Senja itu kan di mana matahari dan kegelapan itu di tengah-tengah. Iya nggak sih? Itu kan yang dicari gitu. Iya. Lanjut Pak. Boleh. Back to the topic. Tadi kan kita ngomongin soal orang yang kehilangan orang yang disayang. Kehilangan orang yang disayang, oke. Iya, biasanya ya banyak lah ya, tadi udah dibilang juga banyak faktor. Enggak, maksudnya banyak yang disayang tuh banyak, kayak pasangan, orang tua atau siapapun gitu yang disayang, keluarga gitu ya kan. Iya. Nah, kalau misalkan ini kita yang santai-santai aja. Kita ngomongin di pasangan ya. Iya, pasangan. Pasangan kita kan kadang kita ditinggalin sama pasangan tuh banyak faktornya tuh Bar. Nah, salah satunya adalah selingkuh. Betul. Ya karena dia menganggap kita tuh kurang layak menghidupi kebutuhan hidup dia. Waduh. Ya nggak salah sih, tapi ya jangan selingkuh juga. Iya, gitu. apalagi selingkuhnya teh kita maksudnya ketahuan gitu, ke gap gitu ya kan. Kita mergokin dia selingkuh. Waduh. Kacau banget. Apalagi lebih parahnya. Iya, gimana? Ketahuannya tuh pas lagi jalan bareng. Enggak, kita tuh
sebenarnya udah memiliki plan bersama gitu ya kan. Kita udah miliki plan, nanti kita akan menikah, bukan nikah serius ya kan. Serius. Kita akan serius membangun rumah tangga. Betul. Ya kan, di tahun segini. Betul. Di Makanya dari tanggal itu segini. gua pengen nyiapin segala macamnya ya kan. Gua Gimana mau caranya? uang segala macam buat beli mas kawin atau apapun. Gua akan gimana caranya juga ngaduin kredit KPR ya kan. Iya, Entah iya, ditolak-tolak kayak gimana pun Tapi caranya. ternyata akhirnya dia Memilih yang lain karena tidak percayakan proses. wah. Itu kuncinya ya buat pasangan-pasangan yang suka selingkuh. Iya, Kalian tuh iya, harus iya. percaya sama proses. Wih, iya. Kalau kamu mintanya yang instan ya susah. betul, Iya, kan? betul. Mie instan aja nggak instan banget. Betul, mie instan Iya, aja ada iya. prosesnya. Ada prosesnya. Kecuali kalau mau yang instan ya carilah anak anggota dewan misalnya ya kan yang udah punya privilege Oh, ya kan. iya, benar. Anak pengusaha besar. Tapi ada gitu. juga anak anggota dewan yang susah Susah ya. Dewan kemakmuran masjid tuh kan susah tuh ya. Ah, Nggak ada uangnya kan. nggak Kalau ada dewan, uangnya. dewan perwakilan rakyat ada banyak. Oh, banyak. Iya kan? Kalau dewan kemakmuran masjid, Aduh. waduh nggak ada. Itu buat memakmurkan masjid aja itu kan. Aduh betul, Anda bahaya sekali Gifar gitu. memang iya kan? Iya betul. Iya. Oke lanjut ya tadi. Memang ya Lo kadang pernah ngerasain nggak Bar? kalau gue bukan yang ditinggal, maksudnya gini ya, maksudnya diselingkuhin ya pasti pernah. Pernah kayak jadi Enggak kayak misalkan lu tuh udah berjuang nih buat si cewek lu nih. jelas. Tapi ternyata tiba-tiba dia ya nggak cuma selingkuh ya, mungkin bisa ninggalin lu pas iya. lagi sayang-sayangnya banget lu, terus dia ninggalin lu gitu aja gitu. Betul, maksudnya kayak gini loh Far. Maksudnya pada fase yang tadi gue cerita itu, yang ketika gue ada beda keyakinan itu gue udah 100% lah maksudnya. Gue nggak bisa mencintai orang lain selain dia. Wih, Gitu. karena cuma dia yang mau gitu ya. Bukan. Oh. karena memang dia orang yang layak gue cintai 100%. Nggak ada orang lain. Nggak ada orang lain, Far. Gila. Tapi iya dia akhirnya memilih, ngomongnya sih waktu itu ya kita nggak bisa melanjutkan hubungan ini karena terlalu berat katanya untuk dilanjutin. Tapi endingnya tidak ada seminggu sudah mendapatkan lelaki lain yang mana keyakinannya sama kayak gua. Itu cuma alasan klasik sih kayak gitu tuh. Itu sih emang maksud dia Iya, tuh gimana? terlalu berat melanjutkan hubungan. Iya. Sama lu tuh kayaknya terlalu berat deh Barney sama orang lain gitu. Iya bener sih. Kayaknya gua masih belum bisa sih memenuhi kebutuhan hidup dia. Pada saat itu masih SMA ya kan. Mungkin dia udah punya standar yang tinggi, sah-sah aja. Iya, mungkin lah ya. Betul. Iya. Itu tuh lu di situ ngerasa kayak nggak dihargain gitu nggak? Oh pada saat lagi emonya, lagi pada saat hari-hari pertama ditinggalin, parah sih. Parah ya. Gue bener-bener kayak semua playlist lagu tentang apa? Tentang kegalauan ya kan, tentang kesedihan ditinggal itu gue setel sih. Oh iya boleh. Tentang kekecewaan, gue kecewa sama dia gitu tuh. Sama nih kayak lagu yang bakal kita bahas. Ini. Sama nih. Tadi kan kita udah ngomong di awal kita bakal ngobrol sama Steven Pasaribu. Betul. Nah, kita bakal ngomongin soal single terbarunya dia. Nah, yang judulnya Hatimu di Kakiku. Hatiku di Kakimu. Hatiku di kakimu. Oke. Iya. Hatiku di kakimu. Maksudnya gimana tuh ya? Maksudnya Hatiku di kakimu. Kayak hati kita diinjek-injek kali ya. betul. Ya ibaratnya kaki loh. Maksudnya kan Iya. hati itu ibaratnya kan love. Wih, Iya kan? Love. hati di baratnya bahasa Inggrisin doang gitu loh. Iya maksudnya Iya. hati itu tempat berkumpulnya keluh kesah, bahagia, bener. senang, sedih. Bener. Lu taruh di kaki. Wah, itu sih nggak ngehargain sama sekali Tidak namanya. menghargai sama sekali, dan kita akan ngobrol lebih lanjut nanti mengenai Iya. single ini. Kita bakal ngobrol. Hatiku di kakimu. Kita langsung tanya sebenarnya apa sih yang membuat Steven Pasaribu Yang membuat single Lagu yang- sebegitu dalamnya, Pak. wah, yoi bener. Iya, sampai hatinya ditaruh di kakinya si perempuan yang tidak bertanggung jawab itu ya. Iya. Oke, tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol. Kita selingi dulu lah. Kita selingi dulu sama orang UK, California 1 ini. US. UK California. Iya, Gimana US. sih lo? Orang US 1 ini. Si Iya. Justin Bieber, sorry. 106 Dion Tirta Smart Energy. Oke. Seperti yang kita janjikan Smartizen ya. Sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung nih dengan Kak Steven. Halo Kak Steven, gimana kabarnya Kak Steven? Halo. Akhirnya kedengeran juga. Alhamdulillah suaranya kedengeran ya. Bentar itu belum nyalain. Iya. Oh. Kedengeran. Sorry. Selamat sore Kak Steven, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Selamat sore, baik. Waduh, udah kece banget nih hari ini ya dengan baju oranye ya. Udah siap menghibur para Stefanio Serang. Backgroundnya. Ya.
Kak Steven ini di tengah pandemi COVID-19 ini lagi sehat kan ya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak? Iya, sehat puji Tuhan, tetap sehat sampai sekarang. Sehat lah ya. Alhamdulillah. Masih inilah ya mengisi waktu dengan ngisi bikin lagu kali. Pasti. Oke. Kita langsung aja nih Far kayaknya. Kita langsung tanya nih mengenai singlenya Kak Steven nih ya kan? Iya. Mengenai singlenya Kak Steven yang judulnya Hatiku di Kakimu. Iya. Hatiku di kakimu tuh. Itu bisa diceritain gak sih Kak? Kenapa bisa dari judul aja itu udah dalam banget? Nah, loh, iya bener. gitu. Bisa diceritain gak sih Kak ke kita sebenarnya apa itu hatiku di kakimu itu? Nah, jadi pengertian hatiku di kakimu adalah seseorang yang berjuang berdarah-darah, kita mengasihi hati kita, cuman orang yang kita perjuangkan itu malah menginjak dan nggak nganggap perjuangan kita. Ya Allah, bener banget ya. Oke. Itu benar-benar tidak bisa menghargai hati seorang laki-laki yang mencintai dengan tulus ya Kak ya? Bener banget. itu kalau boleh tahu pengalaman pribadi apa gimana tuh? Atau cerita teman Kak Steven atau pengalaman pribadi atau gimana? Sebenarnya ini tuh general ya, bisa semuanya, bukan oke. soal cinta doang gitu. Jadi lingkungan pekerjaan juga bisa, lingkungan tetangga juga bisa, keluarga juga bisa. Iya. Jadi siapa sih yang nggak pernah mengalami ini gitu, termasuk aku. Gitu. Oke. Intinya mah nggak dihargai aja gitu ya. Kita udah ngasih segala macamnya, ngasih sepenuh hati tapi nggak dihargai gitu ya. Nggak dihargain tuh, nyes kan? Betul. Bener. Dan ini kayak yang Kak Steven bilang tadi ya, ini tuh bisa general gitu. Iya, bisa di dalam bidang pekerjaan ya Kak ya. Bener. Bisa di bidang bidang ke keluarga, lingkungan, banyak banget. Bener. Oke, Kak, boleh nggak sih Kak ceritain ke kita nih dari mana awalnya bisa tercipta lagu ini atau lebih ke prosesnya Kak, proses terciptanya lagu ini dari segi. Jadi awalnya lagu ini tuh awalnya dari Kak Roystan, dia orang Bandung. Jadi dia yang menciptakan awalnya lagu ini dan memberikan ke musik ke label aku, dan label aku memberikannya ke aku, dan aku tertarik buat nge-produce lagu ini gitu. Oke. Dan ini juga kerjasama juga di dalam proses bikin lagunya sama Kak David Noah ya, kalau nggak salah ya. Iya pastinya. Iya. Luar biasa. Itu gimana tuh Kak perasaannya nge-arrangement lagu bareng David Noah yang notabene-nya dia adalah seorang pianis terkenal ya. Iya, walaupun di lagu yang sebelumnya udah pernah juga ya. Gimana tuh Kak perasaannya? Iya, soalnya memang dari lagu pertama sampai satu album nanti bakal sama dia. That's why udah terkonek ya, dan kami memang udah kayak keluarga karena aku sering juga ke rumahnya, ketemu orang tuanya, dan udah sedekat itu sih. Jadi memang bangga juga, dan memang punya sinergi yang sama, jadi senang aja bisa kerja bareng gitu. Oh iya sih. Jadi emang satu album tuh ya sama Kak David Noah tuh ya. Satu album bareng Kak David Noah. Sangat luar biasa banget tuh ya. Kalau begitu Kak, ini apa perbincangan kita nih kan sangat semakin menarik nih. Iya. Ini boleh dong Kak disapa dulu Kak fans Kak Stefanio nih di YouTube udah banyak YouTube banget. udah banyak banget nih yang komen. Boleh disapa Kak? Hai Stefanio. Oke. Tuh buat para Kak Stefanio, Kak Steven nih disapa dulu nih ya kan. Iya, udah disapa ya kan. Kak Steven. Ya. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, ini kita mau jeda dulu nih Kak ya. Oke. Nanti kita balik lagi ya Kak. Nanti buat fansnya Kak Steven nih jangan kemana-mana ya. Tetap pantengin kita terus di 106 Dion Tirta. 106 Dion Tirta Smart Energy. Iya, masih di Dialog Senja, dan kita bakal balik lagi nih ngobrol-ngobrol sama Kak Steven Pasaribu. Halo Kak Steven. Halo. Ini sekarang kita ngobrolin soal single ya. Ini singlenya udah ada video klipnya Bar? Udah ada video klipnya ya? Udah ada di Musika Studio. Udah YouTube. Dan yang meranin, yang main video klipnya Kak Steven sendiri, iya betul ya? Kenapa? Yang mainin, yang memerankan video klipnya ini Kak Steven sendiri ya? Aku sendiri ya. Iya, keren banget tuh. Gimana, boleh diceritain prosesnya ketika membuat video klip kah? Untuk buat video klip, kita tetap prokes awalnya, terus kita menggabungkan semua ide yang ada, dan nggak ada yang saling egois sih mementingkan idenya idenya satu-satu, tapi kita saling menggabungkan ide, dan
semuanya berjalan dengan baik. Itu konsep video klipnya dibikin bareng-bareng gitu berarti ya? Iya, betul. Oke, jadi memang benar-benar melalui proses musyawarah yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa? Demokratis gitu. Iya, betul banget. Oke Kak, nih. Pertanyaan yang kedua nih Far ya. Apa? Ada pertanyaan nih. Kira-kira nih Kak ya, ini kan dari judul aja ini udah dalam banget. Hatiku di kakimu. Kira-kira lagu Hatiku di kakimu ini enaknya didengerin pas kapan sih Kak? Pagi-pagi kah, malam-malam kah, atau sore-sore nih kayak sekarang gitu Kak? Setiap saat sih. Setiap saat. Setiap saat. Betul banget. Bener, Setiap saat. Kalau lagi enak emang gitu mau kapan aja. Masuk lah. Iya benar. Lagu yang sangat relate dengan kehidupan banyak orang sih kalau menurut gua. Iya. Betul banget. Benar. Terus Kak, kira-kira nih Kak, pesan yang pengen disampaikan nih dari Kak Steven mengenai lagu ini apa sih Kak? Gitu. Bisa dibagiin ke teman-teman kita semua. Pesannya adalah ketika kamu udah berjuang mati-matian, nggak dianggap, dan kamu melakukannya lagi nggak dianggap lagi, stop gitu. Jangan jadi orang yang bodoh gitu. Karena sayang banget waktu kamu buat ngejar orang yang nggak pasti gitu. Iya benar banget ya Kak ya. Kalau misalnya kita udah berjuang 100% tapi cuma dianggap sampah, ya udah nggak boleh ngemis-ngemis kan. Ya udah, nggak usah ngapain. Iya benar. Pantang bagi laki-laki untuk mengemis kepada seorang wanita, bener gak Kak ya? Man pride. Sorry buat para perempuan ya kalau kesindir ya. Ya. Oke. Tapi kalau nggak boleh kesindir lah. Karena Karena wanita yang baik gak bakal menyanyiakan perjuangan lelaki yang benar-benar memperjuangkan dia. Betul Kak. Yang paling penting itu kan trust the process ya, prosesnya, hargai prosesnya kan Kak, gitu. Iya. Nggak semua laki-laki betul. punya Karena sesuatu yang kan? instan itu cepat juga dilupakan. Bahkan mie yang instan aja ada prosesnya buat bikinnya kan. Betul. Nah, tidak seinstan itu ya mie juga ya. Oke. Kalau misalnya kalau boleh tahu nih, Kak Steven punya pengalaman juga nggak sih di kayak cerita di lagu ini gitu, kayak pernah mungkin sedang berjuang gitu lagi. Serta Smart Energy Smartizen, kita kembali nih di dalam program Dialog Senja bersama dengan Kak Steven Pasaribo. Kak Steven, sebelum Kak Steven perform, ini ada yang nanya dulu nih di question box kita. Dari Stefanio nih ya, dari para Stefanio nih Kak. Pertanyaannya kayak gini katanya. Kak, ada nggak sih rencana dalam waktu dekat konser virtual? Konser virtual. Ya. Ada nggak tuh? Belum ada sih, cuman mungkin bisa dipikirkan ya. Biar ada. Direncanakan tuh buat para fans-fansnya supaya ada. Karena Stefanio kayaknya pada nungguin nih buat konser virtualnya Kak Stefan nih ya. Iya. Nanti kalau ada bakal diinfokan. Oke. Terus juga ada yang nanya lagi nih, katanya ada rencana punya pacar baru dalam waktu dekat ini katanya gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak. Jangan dulu lah Kak. Kalau saran kita sih kalau mencari pasangan itu kan harus selektif ya, benar-benar harus. Iya. Jangan terjadi lagi nih kalau sampai hatinya Kak Steven di kakinya perempuan tidak bertanggung jawab nih. Jangan lagi. Oke deh Kak, kalau begitu langsung aja kali ya kita dengerin Kak Steven perform nih. Ya. Hatiku di kakimu ya. Hatiku di kakimu Kak Steven. Oke, check this out. Berikan hatiku, kau simpan di kakimu, kau datang saat butuhmu saja. Ku berdarah darah api tadi, Anda seperti batu hatimu. Ku berikan semua untuk kau, bahagia tetap tertutup hatimu, hanya memikirmu menghabiskan aku. Oke, luar biasa tepuk tangan Pak. Luar biasa.
Thank you. Jujur Kak, dengar suara Kakak saya merinding karena tahu ini lirik benar-benar ditulis dari hati. Oh, bukan karena ada penampakan. Enggak. Dia mah kalau ngaca juga penampakan langsung Kak. Oke, Kak Steven, kalau begitu kita mengucapkan terima kasih ya Far ya. Iya. Sebesar-besarnya. Sebelum pamit nih, kalau boleh tahu lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih Kak? Oh iya, benar. Oke, lagu ini udah bisa di semua digital platform seperti Spotify, Joox, iTunes, Langit Musik, Reso dan teman-temannya. Dan video klipnya udah ada di YouTube Musika Studios. Langsung aja cek ya. Oke deh. Di TikTok ada di TikTok. Karena kan lagu yang sebelumnya tuh rame banget di TikTok. Ini lagu ini ada ya? Oh, iya ada di TikTok. Nah, makanya di TikTok itu kan kerja sama Reso. Jadi musiknya ada di Reso. Oke deh. Kalau gitu buat para Stefanio langsung aja ya. Langsung aja, jangan lama-lama buat yang lagi galau-galau ya kan. Yang lagi galau-galau, lagi sedih-sedih, hatinya tidak dihargai, bahkan ditaruh di kaki, dengerin aja langsung. Lagu Kak Steven. Terima kasih Kak Steven Pasaribu untuk waktunya ya. Terima kasih. Sukses selalu, semoga singlenya semakin membludak lagi. Betul. Ya kan? Semoga singlenya selalu menyentuh lerung-lerung hati terdalam buat para manusia yang galau. Ditunggu karya-karya terbarunya ya. Oke. Kak Tetap Steven, jaga kesehatan ya Kak ya. Jaga kesehatan selalu. Ya. Kalau Taati gitu terima protokol kasih. kesehatan. Terima kasih Kak. Dion Tirta Smart Energetic barusan udah kita puter nih lagunya Kak Steven Pasaribu, Hatiku di kakimu. Hatiku di kakimu. Oke. Jadi kesimpulan nih Far, kita ngobrol bareng Kesimpulannya ya? Kak review Kak Steven. Apa sih lu baru tiba-tiba Kak review? Iya, maksudnya review kita mengenai tayangan kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Steven tadi itu gimana? Kesimpulan menurut lo? Intinya lagu ini tuh nggak cuman buat kisah cinta aja, nggak cuman buat pasangan ya kan? Karena ini bisa dialami ketika lo sedang melakukan sebuah pekerjaan yang lo sebenarnya sudah mengerahkan segala sesuatunya dengan sepenuh hati, tapi ternyata apa yang lo kerjakan tidak dihargai dengan sebaik-baiknya. Bisa juga di soal pertemanan juga. Iya benar. Bagaimana kita disakiti oleh teman kita, gitu kan? Bisa sahabat kita, bisa juga di lingkungan tetangga tadi katanya. Iya. Iya lu tuh lingkungan tetangga. Nah sebenarnya nyambung tuh lagunya sama yang Kak Steven nih ya, Parasit nih ya. Karena cewek-cewek yang tidak menghargai kita seperti semestinya itu seperti parasit. Betul, nggak layak lah ya. Nggak layak hadir di kehidupan laki-laki. Iya, begitu. Jadi kesimpulan kita pada sore hari ini sebelum kita pamit, hargailah perjuangan siapapun. Siapapun. Teman, sahabat, orang tua. Betul, janganlah sekali-kali kamu menginjak-injak apa yang sudah dia perjuangkan. Betul. Karena berjuang itu butuh tenaga, butuh waktu, ya kan segala macamnya sudah sudah dihabiskan, sudah ditaruhkan gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak ngargain, itu parah banget sih itu ya. Oke deh, Smartisan, terima kasih udah dengerin kita dari jam 3 ya. Sampai dengan jam 5. Oke. Kalau begitu Bara juga mohon maaf dan Gifar jika ada kesalahan ya. Penyebutan salah kata, salah teknik segala macam ya, mohon maaf ya. Ya, kalau begitu Bara pamit, Gifar pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.